Selamat datang di channel Mbah Sasmita. Tempat pitutur leluhur Jawa dibuka kembali untuk menuntun langkah hidup dan rezeki panjenengan semua. Malam ini, sebelum panjenengan melangkah lebih jauh mencari rezeki dan kekayaan, ada baiknya kita berhenti sejenak. Karena tidak semua rezeki datang dari kerja keras semata. Sebagian rezeki berjalan mengikuti arah, watak, dan weton kelahiran seseorang. Bagi panjenengan yang lahir dengan weton Minggu Pahing, leluhur Jawa percaya bahwa rezekimu bukan rezeki sembarangan. Ia tidak datang dengan tergesa-gesa, tetapi selalu hadir ketika panjenengan berada di jalan yang selaras dengan batin. Namun, banyak pemilik Minggu Pahing yang hidupnya terasa berat. Bekerja keras, tetapi hasilnya bocor. Usaha berjalan, namun belum pernah benar-benar mapan. Malam ini, Mbah Sasmita akan membuka satu persatu kemana arah rezeki Minggu Pahing mengalir dan usaha apa yang paling cocok untuk menjemput kekayaan sejati menurut pitutur leluhur Jawa. Dengarkan dengan hati, bukan sekadar telinga. Weton Minggu Pahing merupakan salah satu weton yang memiliki energi besar dan watak keras. Namun, di balik kekerasannya tersimpan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab yang kuat. Dalam perhitungan primbon Jawa, Minggu berada di bawah pengaruh Surya, lambang cahaya, kekuasaan, dan pusat kehidupan. Sementara Pahing membawa unsur panas, dorongan besar, dan daya juang tinggi. Ketika dua energi ini bertemu, lahirlah pribadi yang tidak suka hidup setengah-setengah. Orang yang lahir pada weton Minggu Pahing umumnya memiliki karakter berani melangkah, tidak takut menghadapi tantangan, dan memiliki naluri untuk memimpin, meskipun tidak selalu ditampilkan secara terbuka. Dalam diamnya, ia menyimpan keinginan besar untuk dihargai dan diakui. Bukan karena haus pujian, tetapi karena batinnya memang tidak cocok jika terus-menerus berada di posisi yang ditekan atau direndahkan. Secara batin, Minggu Pahing adalah pribadi yang kuat menahan beban. Tetapi jika beban itu terlalu lama dipendam, bisa berubah menjadi letupan emosi atau rasa lelah yang mendalam. Inilah sebabnya, mengapa banyak pemilik weton ini terlihat tangguh di luar, namun sering merasa kosong di dalam. Mereka jarang mengeluh, tetapi sekali kecewa, luka batinnya sulit sembuh. Dalam urusan kerja dan usaha, Minggu Pahing memiliki sifat mandiri dan pantang menyerah. Ia tidak betah dikekang aturan yang terlalu sempit. Jika menjadi bawahan, ia cenderung bekerja keras, namun cepat kehilangan semangat bila jerih payahnya tidak dihargai. Oleh karena itu, weton ini lebih cocok berada di posisi yang memberi ruang untuk mengambil keputusan sendiri, meskipun tanggung jawabnya besar. Namun, leluhur Jawa juga mengingatkan, di balik kekuatan itu ada sisi yang perlu dijaga. Minggu Pahing dikenal mudah terbakar semangat, tetapi juga mudah lelah jika hasil tidak sebanding dengan usaha. Ia memiliki hati yang besar, sering membantu orang lain tanpa perhitungan, bahkan kadang rela berkorban demi keluarga dan lingkungan. Sayangnya, kebaikan ini sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam pergaulan, Minggu Pahing termasuk pribadi yang tegas dan jujur, tetapi perkataannya kadang terasa keras. Bukan karena niat menyakiti, melainkan karena ia lebih memilih kejujuran daripada basa-basi. Jika tidak memahami wataknya,
Orang bisa salah paham dan menganggapnya sombong atau dingin. Leluhur berpesan, karakter Minggu Pahing ibarat api besar. Jika diarahkan dengan benar, api ini mampu menerangi dan menghangatkan banyak orang. Namun jika dibiarkan tanpa kendali, ia bisa membakar diri sendiri. Oleh karena itu, memahami watak dasar ini adalah langkah pertama untuk membuka pintu rezeki dan kekayaan yang sejati bagi weton Minggu Pahing. Dalam pitutur leluhur Jawa, rezeki bukan sekedar datang dan pergi, tetapi tentang arah. Setiap weton dipercaya memiliki jalur rezeki masing-masing, dan jika seseorang melawan arah itu, maka rezekinya terasa berat, seret, bahkan sering bocor tanpa sebab yang jelas. Bagi weton Minggu Pahing, arah rezekinya tidak berada di satu titik saja, melainkan mengalir mengikuti gerak hidup dan keberanian melangkah. Primbon Jawa menyebutkan bahwa arah rezeki Minggu Pahing condong ke barat dan selatan. Barat melambangkan perjalanan, perputaran uang, dan dunia usaha yang bergerak. Sementara selatan dikenal sebagai arah batin, ketekunan, serta kekuatan halus yang dijaga oleh energi leluhur. Inilah sebabnya, mengapa banyak orang Minggu Pahing baru merasakan rezekinya terbuka ketika berani keluar dari kebiasaan lama dan mengikuti panggilan batinnya. Arah barat menunjukkan bahwa rezeki Minggu Pahing sering datang melalui perdagangan, perantara, dan pertemuan dengan orang baru. Rezekinya tidak diam di satu tempat. Jika terlalu lama menetap tanpa perubahan, usaha akan terasa stagnan. Leluhur memberi tanda bahwa Minggu Pahing harus berani bergerak, mencoba pasar baru, atau bahkan berpindah bidang usaha ketika intuisi batinnya sudah memberi isyarat. Sementara itu, arah selatan mengajarkan bahwa rezeki Minggu Pahing tidak akan langgeng tanpa keseimbangan batin. Banyak pemilik weton ini yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun rezekinya sering habis untuk menyelesaikan masalah hidup, membantu orang lain, atau menutup kesalahan masa lalu. Hal ini terjadi karena arah selatan menuntut ketenangan, kesabaran, dan kedewasaan dalam mengelola hasil jerih payah. Leluhur Jawa mengingatkan, jika Minggu Pahing hanya mengejar barat, yakni uang dan usaha, tanpa memperhatikan selatan, yakni batin dan etika, maka rezeki akan datang besar, tetapi tidak pernah menetap. Sebaliknya, jika terlalu tenggelam dalam batin tanpa keberanian bergerak, potensi rezeki akan terkubur dan tidak pernah muncul ke permukaan. Ada tanda-tanda ketika seseorang Minggu Pahing sudah berada di arah rezeki yang benar. Hidupnya mulai terasa lebih ringan meski belum kaya. Usaha berjalan pelan tapi pasti. Masalah datang, namun selalu ada jalan keluar. Hati lebih tenang saat mengambil keputusan, dan tidur pun terasa lebih nyenyak. Primbon juga menasehatkan agar Minggu Pahing menghindari arah timur sebagai pusat menggantungkan rezeki utama, karena timur melambangkan permulaan yang terlalu menggebu dan sering berakhir tanpa perhitungan matang. Bukan berarti pantang sepenuhnya, tetapi jangan menjadikan tumpuan utama. Kesimpulannya, arah rezeki Minggu Pahing adalah bergerak ke barat dengan langkah yang dijaga oleh kebijaksanaan selatan. Ketika dua arah ini seimbang, maka pintu rezeki akan terbuka perlahan, namun kuat dan tahan lama, membawa berkah, bukan sekedar kekayaan sesaat. Dalam pitutur leluhur Jawa, usaha yang membawa kekayaan bukan hanya soal modal besar, tetapi tentang kecocokan antara watak, arah rezeki, dan cara mencari nafkah. Bagi weton Minggu Pahing, usaha yang cocok adalah usaha yang memberi ruang bergerak, ruang memimpin, dan ruang mengambil keputusan sendiri. Jika terlalu dibatasi, potensi besar dalam dirinya justru akan terpendam. Minggu Pahing dikenal sebagai pribadi yang kuat mental dan berani mengambil resiko. Oleh karena itu,
Usaha yang paling selaras adalah usaha yang melibatkan perputaran barang, jasa, atau pengaruh. Leluhur Jawa menyebut bahwa rezeki Minggu Pahing akan lancar bila ia terjun ke dunia usaha yang hidup, dinamis, dan tidak monoton. Salah satu usaha yang sangat cocok adalah perdagangan, baik itu berdagang di pasar, membuka toko, menjadi reseller, maupun menjalankan usaha online. Minggu Pahing memiliki naluri membaca peluang dan keberanian mengambil keputusan cepat. Ia juga tidak takut menghadapi persaingan selama merasa usaha itu berada di bawah kendalinya sendiri. Selain perdagangan, usaha makanan dan hasil bumi juga sangat baik bagi Minggu Pahing. Unsur tanah dan api dalam weton ini membuatnya kuat dalam usaha yang membutuhkan ketekunan dan konsistensi. Warung makan, usaha kuliner rumahan, pertanian modern, atau distribusi bahan pokok bisa menjadi pintu rezeki yang stabil dan berkelanjutan. Usaha lain yang cocok adalah jasa kepemimpinan dan pengelolaan. Minggu Pahing memiliki bakat mengatur orang lain, meski terkadang tidak disadari. Menjadi koordinator proyek, mandor lapangan, pengelola tim, atau pemilik usaha dengan beberapa karyawan akan membuka aliran rezeki yang lebih besar. Semakin banyak tanggung jawab yang dipegang, semakin kuat pula aliran rezekinya. Leluhur juga membuka jalan bagi Minggu Pahing di bidang perantara dan distribusi. Usaha logistik, agen, makelar atau penghubung antara produsen dan konsumen sangat selaras dengan arah rezekinya. Dalam posisi ini, Minggu Pahing tidak harus memproduksi sendiri, tetapi cukup menggerakkan roda agar semuanya berjalan. Bagi Minggu Pahing yang memiliki batin halus dan ketertarikan pada budaya, usaha spiritual dan budaya juga bisa menjadi ladang rezeki. Namun, perlu diingat, jalur ini menuntut kejujuran dan niat yang lurus. Jika digunakan untuk mencari keuntungan semata tanpa etika, rezeki akan cepat menjauh. Sebaliknya, leluhur mengingatkan agar Minggu Pahing tidak terlalu lama bertahan dalam pekerjaan yang mengekang, penuh tekanan dan minim penghargaan. Bekerja boleh, tetapi jangan mematikan jiwa, karena ketika batin tertekan, rezeki pun ikut terhambat. Kesimpulannya, usaha yang membawa kekayaan bagi Minggu Pahing adalah usaha yang membuatnya bergerak, memimpin, dan berkembang. Ketika bekerja sesuai wataknya, kekayaan tidak hanya datang, tetapi juga menetap dan membawa berkah bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya. Leluhur Jawa sejak dahulu telah memberi tanda bahwa rezeki weton Minggu Pahing bukanlah rezeki kecil. Jalannya lebar, peluangnya banyak, dan pintunya sering terbuka. Namun di balik besarnya potensi itu, terdapat satu ujian utama yang harus dilewati, yaitu penjagaan rezeki. Karena bagi Minggu Pahing, masalahnya bukan pada kemampuan mencari uang, melainkan pada kemampuan menahan dan mengelolanya. Banyak pemilik weton Minggu Pahing merasakan pola yang sama dalam hidupnya. Saat rezeki datang, nilainya bisa besar dan cepat. Usaha tiba-tiba ramai, proyek datang bertubi-tubi, atau peluang terbuka dari arah yang tidak terduga. Namun anehnya, tidak lama kemudian, uang itu seakan mengalir keluar begitu saja. Entah untuk membantu orang lain, menutup masalah keluarga, memperbaiki kesalahan lama, atau habis tanpa jejak yang jelas. Menurut Primbon Jawa, hal ini terjadi karena watak dasar Minggu Pahing yang berhati besar dan sulit menolak. Ia merasa tidak enak jika harus berkata tidak, terutama kepada keluarga dan orang dekat. Niatnya baik, ingin menolong dan menjaga hubungan. Namun jika dilakukan tanpa batas, kebaikan itu justru menjadi pintu kebocoran rezeki. Selain itu, Minggu Pahing juga dikenal memiliki sifat percaya dan terbuka. Ketika sudah yakin pada seseorang, ia akan memberikan kepercayaan penuh. Sayangnya, tidak semua orang mampu menjaga kepercayaan itu. Tak jarang pemilik weton ini menjadi korban janji manis, kerjasama yang tidak jelas, atau tipu daya halus yang merugikan secara materi. Leluhur mengingatkan bahwa Minggu Pahing membawa energi api besar. Api ini membuatnya berani dan penuh semangat,
Tetapi jika tidak dikendalikan, api yang sama bisa membakar hasil jerih payahnya sendiri. Terlalu cepat mengambil keputusan finansial, terlalu berani mengeluarkan modal, atau terlalu yakin tanpa perhitungan matang sering menjadi penyebab rezeki tidak menetap. Ada pula faktor batin yang mempengaruhi kebocoran rezeki. Ketika hati Minggu Pahing sedang gelisah, marah, atau merasa tidak dihargai, ia cenderung mengeluarkan uang untuk menenangkan diri. Entah untuk kesenangan sesaat, gengsi, atau pelampiasan emosi. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai rezeki yang habis untuk menutup luka batin. Namun semua ini bukan kutukan, melainkan ujian kedewasaan rezeki. Leluhur memberi petunjuk bahwa ketika Minggu Pahing mulai belajar menyimpan, menunda kesenangan, dan berani berkata tidak dengan halus, maka aliran rezekinya akan berubah. Uang tidak lagi datang dan pergi tanpa arah, tetapi mulai tinggal dan berkembang. Pola rezeki Minggu Pahing akan menjadi kuat ketika ia memahami satu pitutur penting. Rezeki iku kudu digembol, dudu mung digolei. Artinya, rezeki harus dijaga dan dipeluk, bukan hanya dicari. Ketika penjagaan sudah seimbang dengan pencarian, barulah kekayaan sejati mulai menetap dalam hidup Minggu Pahing. Dalam ajaran leluhur Jawa, rezeki tidak hanya dipengaruhi oleh usaha dan arah, tetapi juga oleh waktu. Ada saat-saat tertentu ketika alam lebih terbuka, doa lebih mudah diterima, dan langkah terasa lebih ringan. Bagi weton Minggu Pahing, memahami waktu emas ini menjadi kunci agar usaha yang dijalani tidak terasa berat dan hasilnya lebih berkah. Leluhur menyebut bahwa Minggu Pahing memiliki hubungan kuat dengan siklus matahari dan keheningan malam. Karena itu, waktu-waktu terbaik untuk memulai niat, berdoa, atau mengambil keputusan penting adalah malam Jumat, hari Minggu, dan menjelang subuh. Pada saat-saat inilah energi batin Minggu Pahing berada dalam keadaan paling selaras. Malam Jumat dipercaya sebagai waktu ketika tabir antara lahir dan batin menjadi lebih tipis. Bagi Minggu Pahing, malam ini sangat baik digunakan untuk merenung, menata niat usaha, dan memohon kelancaran rezeki. Tidak perlu ritual berat, cukup dengan duduk tenang, membersihkan pikiran, dan mengucap doa dengan sungguh-sungguh. Leluhur lebih menyukai ketulusan daripada kemewahan laku. Hari Minggu sebagai hari kelahiran energi surya merupakan hari kuat bagi Minggu Pahing untuk mengambil langkah nyata. Membuka usaha, menyusun strategi, bertemu mitra atau memulai proyek baru akan lebih lancar jika dilakukan di hari ini. Bukan berarti hari lain buruk, tetapi Minggu membawa daya dorong alami yang memperkuat keyakinan dan keberanian. Sementara itu, waktu menjelang subuh adalah saat paling hening. Pada waktu ini, pikiran belum ramai dan hati masih jujur. Leluhur berpesan bahwa doa yang dipanjatkan Minggu Pahing di waktu subuh memiliki daya tembus yang kuat. Inilah saat yang baik untuk memohon petunjuk, memantapkan arah usaha, dan melepas kegelisahan yang menghambat rezeki. Selain waktu harian, ada pula fase hidup Minggu Pahing yang disebut masa panen batin. Biasanya datang setelah melalui banyak ujian, kegagalan, dan pengorbanan. Pada fase ini, rezeki mulai datang lebih tenang, tidak meledak-ledak, tetapi konsisten. Tanda-tandanya adalah hati lebih sabar, tidak mudah tergoda, dan lebih bijak dalam mengelola uang. Leluhur juga mengingatkan agar Minggu Pahing tidak memaksakan waktu. Terlalu terburu-buru ingin kaya justru membuat langkah menjadi berat. Rezeki Minggu Pahing bersifat bertahap, mengikuti kedewasaan jiwa. Semakin matang batinnya, semakin kuat pula rezekinya. Ada satu pitutur yang sering disampaikan. Waktu iku konco, dudu mungsuh. Artinya waktu adalah sahabat, bukan musuh. Ketika Minggu Pahing mampu berjalan seirama dengan waktu, maka rezeki tidak lagi dikejar, melainkan datang dengan sendirinya, membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup.
Pada akhirnya, leluhur Jawa selalu menekankan bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan buah dari keselarasan hidup. Bagi weton Minggu Pahing, pesan ini menjadi sangat penting karena kekuatan besar yang dimilikinya bisa menjadi berkah besar atau sebaliknya menjadi beban berat jika tidak dijalani dengan kebijaksanaan. Leluhur mengingatkan bahwa Minggu Pahing dilahirkan dengan energi pemimpin dan tanggung jawab. Rezeki yang besar tidak akan dititipkan kepada jiwa yang belum siap menjaganya. Oleh sebab itu, sebelum harta benar-benar menetap, hidup Minggu Pahing sering diuji melalui kesabaran, kehilangan, dan pengorbanan. Ujian ini bukan hukuman, melainkan proses pembentukan batin agar tidak silau ketika kekayaan datang. Salah satu pesan terpenting leluhur adalah agar Minggu Pahing tidak mengukur keberhasilan hanya dari materi. Ketika hati terlalu terikat pada uang, batin menjadi sempit dan rejeki justru mudah bocor. Namun saat batin lapang dan niat lurus, uang akan datang mengikuti ketenangan jiwa. Inilah rahasia yang sering luput dipahami. Leluhur juga berpesan agar Minggu Pahing selalu menjaga tata krama rejeki. Artinya, harta harus dicari dengan cara yang benar, dibelanjakan dengan bijak, dan dibagikan pada waktu yang tepat. Memberi itu baik, tetapi memberi tanpa perhitungan adalah kelalaian. Menyimpan itu perlu, tetapi menimbun dengan serakah adalah kesalahan. Keseimbangan inilah yang menjadi pagar gaib rejeki. Ada pula pesan tentang kerendahan hati. Minggu Pahing memiliki aura kuat yang mudah menarik perhatian. Jika tidak dijaga, aura ini bisa berubah menjadi kesombongan halus yang mengundang iri dan masalah. Leluhur menasihatkan agar tetap rendah hati, tidak memamerkan hasil, dan membiarkan keberhasilan berbicara dengan sendirinya. Dalam hubungan sosial, Minggu Pahing dianjurkan memilih lingkaran yang sehat. Terlalu banyak memikul masalah orang lain akan menguras energi dan rejeki. Leluhur tidak melarang menolong, tetapi mengingatkan agar menolong dengan batas supaya tidak mengorbankan diri sendiri. Pesan terakhir yang paling dalam adalah tentang rasa syukur dan kesabaran. Kekayaan sejati menurut leluhur bukan hanya saldo yang bertambah, tetapi hidup yang tenang, keluarga yang rukun, dan hati yang tidak gelisah. Ketika Minggu Pahing mampu mensyukuri apa yang ada sambil tetap berusaha, maka alam akan membuka pintu-pintu baru yang tidak pernah disangka. Leluhur menitipkan satu pitutur penutup. Sugih iku ora soko akeh-akehe bondo, nanging soko tentreme hati. Artinya kaya bukan karena banyaknya harta, tetapi karena tentramnya hati. Ketika Minggu Pahing memahami pesan ini, kekayaan tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi cahaya yang menerangi hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Sedulur kabeh, weton Minggu Pahing adalah weton yang dianugerahi kekuatan besar oleh leluhur. Bukan weton yang ditakdirkan hidup biasa-biasa saja, tetapi weton yang ditempa melalui ujian agar kelak mampu memikul rejeki yang besar dengan hati yang kuat. Apa yang panjenengan alami hari ini, baik berat maupun ringan, sejatinya adalah bagian dari proses menuju kedewasaan rejeki. Ingatlah, rejeki tidak selalu diukur dari banyaknya uang yang singgah di tangan, tetapi dari ketenangan batin saat menjalaninya. Ketika niat lurus, usaha selaras, dan hati tidak serakah, maka rejeki akan datang dengan sendirinya, perlahan namun menetap. Semoga pitutur tentang arah rejeki dan jalan kekayaan weton Minggu Pahing ini bisa menjadi pengingat, bukan sekedar hiburan. Jika ada yang terasa mengena di hati, ambillah sebagai bekal. Jika ada yang belum sejalan, simpanlah sebagai renungan.
Terima kasih sudah mampir di channel Mbah Sasmita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Jika panjenengan merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pitutur leluhur Jawa berikutnya. Semoga rejeki panjenengan dilapangkan, langkah diparingi terang, dan hidup tansah pinaringan berkah. Salam Rahayu.